Halo Sobatku Mistik Mustika dimanapun Anda berada. Saya kali ini akan menceritakan tentang perjalanan saya mencapai visa Schengen. Perjalanan visa Schengen saya tidak terlalu mulus, tapi bisa dijadikan bahan pembelajaran buat semuanya. Proses mencapai visa Schengen, saya dapat surat izin dari suami yang notabene adalah orang Inggris. Kemudian saya gagal pertama kali bulan November 2023, gagal mendapatkan visa Schengen. Kemudian saya tarik suratnya untuk dicek apa yang kurang. Kemudian saya maju lagi, pakai agent lagi. Agent pertama menghabiskan uang 10 juta, agent kedua menghabiskan 15 juta dalam tempo 7 hari tembus visa Schengen saya itu. Jadi 2 kali pakai agent. Kalau 1 kali pakai agent mungkin sekarang saya sudah ropel, jadi saya sudah bantu-bantu orang untuk yang visa Schengen-nya atau visa kemana sajanya tidak tembus atau bermasalah. Di sini saya punya ada orang lah gitu loh untuk agensinya itu. Ke total semua saya untuk pengurusan visa Schengen itu sekitar 10 dan 15 juta, 25 juta itu. Saya ngotot itu sebenarnya, kepingin keluar negeri, ngotot karena saya ingin, sudah waktunya buat saya untuk keluar dari menikmati atau mendapatkan, mencari atau melihat dunia luar gitu. Jadi saya perjalanan ngotot ini sebenarnya. Ngotot tapi mengalir ya, karena segala sesuatu kalau sudah di tangan yang berwenang, artinya pihak kedubes sendiri, ya kita nggak bisa apa-apa kan gitu. Jadi ngotot artinya ngotot masih tuh berusaha mencari cara gitu, tapi mengalir gitu. Jadi jawaban saya serahkan kepada Tuhan, saya tetap mengupayakan dan akhirnya tembus. Nah sampai di sini, sampai di Nederland, di Belanda itu saya menghabiskan 15 juta untuk pesawat dari Bali ke Amsterdam, kemudian nanti kembalinya saya dari Perancis balik lagi ke Jakarta baru ke Bali. Nah itu sekitar 15 juta pulangnya saya. Saya di sini memang tidak ingin bekerja, saya hanya menikmati, ya ingin jalan-jalan saja. Kemudian saya di sini bertemu dengan banyak sekali TKI, tenaga kerja Indonesia, legal dan ilegal. Ada juga beberapa orang yang menikah dengan orang Belanda. Jadi pengertian ilegal di sini pun bagi orang warga negara Belanda, mereka juga ada penghasilan yang tidak kena pajak, yang tidak dilaporkan ke negara, yaitu mereka gelap gitu juga. Mereka walaupun mereka punya KTP Belanda atau menikah dengan orang sini, orang Belanda, orang di Eropa, mereka tetap harus lapor. Nah, banyak orang Indonesia tidak lapor. Jadi gelap juga gitu ya. Jadi asal mungkin tidak nyolok mata, tidak ribut, menjauhi segala kriminal, menjauhi semua larangan-larangan yang, karena di Belanda ini bebas ya. Jadi masalah heroin, masalah marijuana, masalah ganja ini bebas. Seks bebas. Di sini ada namanya red light. Red light itu khusus jalan di mana seks diperjualbelikan bebas, boleh gitu. Jadi ya kita sebagai orang Asia, ya orang Indonesia terutama, ya harus paham, harus bisa memilah-milah kita di negara orang, apakah itu benar atau sesat. Nah itu tergantung kembali ke hati diri sendiri ya masing-masing gitu. Karena di sini segala hal bisa, kalau mau bisa dapat gitu, segala hal yang penuh dengan kemaksiatan di sini bisa dapat gitu. Tapi banyak juga kok orang Eropa
apa yang tidak menyentuh kemaksiatan. Saya mau cerita sedikit, ada di tempat di sekitar saya tinggal ini anak-anak dari Indonesia yang ilegal. Tenaga kerja ilegal di sini rata-rata dari Indonesia sudah dijanjikan pekerjaan. Satu, culture shock, mereka hari pertama itu sudah langsung bingung soal makan, mereka bingung soal cuaca, mereka bingung soal, apalagi di sini masih masuk peralihan dari musim dingin ke musim semi gitu ya. Jadi masih dingin di sini. Di sini masih dingin, dinginnya lebih dingin daripada puncak gitu. Jadi mereka rata-rata TKI yang kesini itu culture shock ya, shock kebudayaan dengan kebiasaan, dengan segala pola makan. Paling tidak untuk penyesuaian butuh 3 hari diem untuk mengamati. Jadi rata-rata di sini sudah langsung kerja. Jadi bebannya stres gitu di sini. Banyak orang stres di sini. Sebenarnya kalau saya lihat bukan dari TKI saja, orang Belanda sendiri juga stres dengan cuacanya, dengan kayaknya lebih gampang dan lebih bebas, lebih merdeka di Indonesia, terutama di Bali. Nah itu lebih semuanya lebih dapat, lebih murah, lebih, karena di sini 1 euro 17.000. Saat ini saya di kurs 17.000. Nah, mereka mau buang uang 17.000, di sini satu mangkok mie ayam aja 6 sampai 8 euro. Jadi sekitar 6 kali atau 8 euro kali 17.000. Paling mahal itu yang ada dengan ayamnya, komplit pangsitnya, itu 8 euro. Nah, 8 euro itu kali 17.000. Nah, akan mahal. Nah, gitu loh. Jadi pada beli Supermi di sini 30 euro satu pak gitu ya, isi 10 euro ya, 10 euro isi 5 apa ya kalau nggak salah. Ya harganya ampun-ampunan 170.000 ya kalau 10 euro. Nah itu, jadi di sini saya menceritakan culture shock satu buat semua orang yang ilegal, TKI ilegal yang berpikiran untuk kerja di sini. Satu, kalian akan rebutan. Dua, culture shock harus dipertimbangkan. Ketiga, harus jelas kerjaannya, jangan sampai terlunta-lunta karena di sini hotel itu hitungannya euro. Jadi di harga di atas 600, di atas 800.000 gitu. Dan penginapan juga nggak gampang. Ya, jadi harus kenal orang yang sudah ada di sini dulu gitu untuk cari tahu, dan di sini harus lincah, kenalan dengan banyak TKI yang lain untuk dapat informasi di mana ada pekerjaan. Bukan hal yang, kalau sudah di sini ya, bukan hal yang gampang cari kerjaan, tapi ada gitu ya. Asal kita mau. Ada satu orang Bali saya kenal, itu dia bisa sampai 2.000 euro. Untuk dia setiap hari dari pagi ke pagi lagi kerjanya, itu sebulan dia kirim ke kampungnya, itu sebulan 2.000 sekitaran gitu, 2.000 euro. Nah, tapi kan di sini dia juga ngerokok, nah dia juga makan, nah itu juga pengeluaran ekstra. Jadi ada yang namanya TKI ilegal itu sudah jual sawah, sudah jual mobil, sudah hutang sana sini, kemudian tidak jadi. Nah, jangan menyerah ya, jangan menyerah. Masih banyak agen-agen baik, karena di sini yang bangsat itu ya, maaf kata-kata saya, karena memang benar di sini yang jahat itu ternyata orang-orang kita sendiri loh, gitu. Yang jahat itu agensi-agensi, itu jahat sekali. Jadi ada satu orang ini kerjanya 1 bulan cuman digaji 600 euro. Dia sudah jual sawah, dia dikenalin untuk berkenalan dengan agent aja, keluar uang 30 juta, saking kepinginnya dia kerja di luar negeri gitu. Jadi manfaatkan informasi sebelum berangkat, bener-bener cari tahu, jangan sampai di sini kapiren atau kelaparan ya. Sukses buat semuanya.